Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat. Perkenalkan, saya Siti Nurfiati. Kali ini kami akan membahas tentang karbohidrat. Karbohidrat memang penting bagi tubuh, tetapi konsumsi berlebihan dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Dengan memilih sumber karbohidrat yang sehat, mengontrol porsi makan, dan menjalani gaya hidup aktif, kita dapat mencegah resiko penyakit akibat karbohidrat berlebih. Jika sudah mengalami gejala atau kondisi tertentu, segera ambil langkah pengobatan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Bahaya kebanyakan karbohidrat. Mengapa penting mengatur pola makan? Karbohidrat adalah salah satu sumber energi utama bagi tubuh kita. Dalam porsi yang tepat, karbohidrat membantu kita tetap berenergi dan fokus sepanjang hari. Namun, konsumsi karbohidrat yang berlebihan dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa jenis karbohidrat kurang baik untuk kesehatan karena mudah dicerna tubuh, menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat, dan seringkali kekurangan nutrisi penting seperti serat, vitamin, dan mineral. Berikut adalah jenis-jenis karbohidrat yang kurang baik untuk dikonsumsi secara berlebihan. Yang pertama, karbohidrat olahan. Karbohidrat olahan telah melalui proses pengolahan yang menghilangkan sebagian besar serat dan nutrisinya. Contohnya, ada roti putih, nasi putih, tepung terigu halus, pasta, dan tepung terigu biasa. Mengapa kurang baik? Cepat meningkatkan gula darah, rendah serat, sehingga tidak membuat kenyang lebih lama. Sering dikaitkan dengan resiko obesitas dan diabetes. Resiko makan karbohidrat terlalu banyak mencakup beberapa dampak buruk bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut adalah beberapa resiko utama. Yang pertama, meningkatkan berat badan. Konsumsi karbohidrat berlebih, terutama jenis karbohidrat sederhana seperti gula dan tepung, dapat menyebabkan kalori yang tidak terpakai disimpan dalam bentuk lemak tubuh, sehingga meningkatkan resiko obesitas. Yang kedua, ada resistensi insulin dan diabetes tipe 2. Ketika tubuh menerima terlalu banyak karbohidrat, pankreas harus menghasilkan lebih banyak insulin untuk mengontrol gula darah. Lama-kelamaan, sel-sel tubuh bisa menjadi kebal terhadap insulin, yang meningkatkan resiko diabetes tipe 2. Kemudian yang ketiga, kadar gula darah tidak stabil. Karbohidrat sederhana diserap dengan cepat, menyebabkan lonjakan gula darah diikuti oleh penurunan tajam. Hal ini dapat menyebabkan kelelahan, mudah lapar, dan meningkatkan keinginan makan makanan manis. Kemudian yang keempat, meningkatkan kadar trigliserida. Karbohidrat berlebih, terutama gula, dapat meningkatkan kadar trigliserida dalam darah. Ini merupakan faktor resiko utama untuk penyakit jantung. Kemudian yang kelima, gangguan metabolisme. Konsumsi karbohidrat berlebih dapat mengganggu keseimbangan hormon yang mengatur nafsu makan dan metabolisme, seperti leptin dan grelin yang berpotensi menyebabkan overeating. Yang keenam, resiko penyakit jantung. Diet tinggi karbohidrat dikaitkan dengan peningkatan kadar kolesterol LDL kecil dan padat yang berkontribusi terhadap penyakit kardiovaskular. Kemudian yang ketujuh, penurunan fungsi otak. Lonjakan gula darah yang tidak stabil dapat mempengaruhi konsentrasi memori dan suasana hati, sehingga membuat seseorang merasa lelah atau sulit fokus. Yang kedelapan, perlemakan hati. Konsumsi gula dan karbohidrat olahan dalam jumlah besar dapat menyebabkan penumpukan lemak di hati, yang dikenal sebagai penyakit hati berlemak non-alkohol. Yang sembilan, resiko kanker tertentu. Diet tinggi karbohidrat olahan, terutama yang menyebabkan lonjakan insulin, telah dikaitkan dengan peningkatan resiko kanker tertentu, seperti kanker payudara dan usus besar. Menghindari karbohidrat secara total tidak disarankan karena karbohidrat tetap diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi. Namun, jika ingin mengurangi asupan karbohidrat untuk kesehatan atau untuk tujuan tertentu, Anda bisa mengatur pola makan yang lebih seimbang. Berikut adalah pola makan yang baik untuk mengurangi karbohidrat tanpa mengorbankan nutrisi penting. Yang pertama, fokus pada karbohidrat kompleks. Pilih sumber karbohidrat yang tinggi serat seperti nasi merah, quinoa, gandum utuh, ubi, oatmeal. Hindari karbohidrat sederhana seperti gula, roti putih, mie instan, dan cemilan manis. Kemudian kedua, tingkatkan asupan protein. Protein membantu memberikan rasa kenyang lebih lama dan mendukung pembentukan otot. Contoh sumber protein sehat, yang pertama ada daging tanpa lemak, yaitu ada ayam, ikan, daging sapi rendah lemak. Kemudian telur, tahu, dan tempe, produk susu rendah lemak atau alternatif seperti susu almond, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Yang ketiga, perbanyak konsumsi sayur non-starch. Sayur non-starch rendah karbohidrat dan kaya serat serta vitamin. Contohnya, brokoli, bayam, kembang kol, zucchini, kale, dan asparagus. Yang keempat, sertakan lemak sehat membantu tubuh merasa kenyang lebih lama. Pilihan sumber lemak sehat ada alpukat, minyak zaitun, minyak kelapa, ikan berlemak, salmon atau tuna,
kacang-kacangan, almond. Kemudian yang kelima, ganti karbohidrat dengan alternatif rendah karbohidrat. Nasi putih diganti dengan nasi kembang kol. Kemudian spaghetti bisa diganti dengan spaghetti dari zucchini. Roti biasa bisa diganti dengan roti dari almond atau kelapa. Yang keenam, hindari makanan olahan. Makanan olahan cenderung tinggi karbohidrat tersembunyi. Sebisa mungkin pilih makanan segar dan alami. Kemudian yang ketujuh, pola makan seimbang. Sarapan bisa omelet dengan sayuran dan alpukat, kemudian makan siangnya ayam panggang dengan brokoli dan salad, makan malam ikan salmon dan kembang kol panggang, cemilan bisa diganti dengan yogurt rendah gula atau segenggam kacang almond. Yang kedelapan, minum air putih yang cukup. Dehidrasi seringkali disalahartikan sebagai rasa lapar. Pastikan minum 8 gelas air per hari untuk membantu metabolisme tubuh. Kemudian yang terakhir, rutin pantau asupan nutrisi. Jika Anda mengurangi karbohidrat, pastikan kebutuhan serat, vitamin, dan mineral tetap tercukupi dari sayuran, buah rendah gula seperti stroberi dan blueberry, dan kacang-kacangan. Yang pertama, konsultasi dengan dokter. Jika sudah mengalami gejala seperti mudah lelah, sering lapar, atau kenaikan berat badan drastis, segera konsultasikan dengan dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kedua, pantau gula darah. Lakukan pemeriksaan gula darah secara berkala, terutama jika memiliki riwayat keluarga dengan diabetes. Yang ketiga, aktivitas fisik teratur. Olahraga membantu tubuh memanfaatkan glukosa secara lebih efisien dan meningkatkan sensitivitas insulin. Yang keempat, ikuti program diet yang sesuai. Bekerja sama dengan ahli gizi untuk menyusun pola makan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ingin tahu lebih lanjut? Hubungi kami di kontak kami atau kunjungi website atau media sosial kami yang tertera di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.